Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat lagi kita boleh kembali terkumpul dalam peringatan Minggu Raya, mengingat akan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di tengah-tengah pekerjaan kita, tugas yang kita lakukan. Tuhan boleh menjaga dan melindungi. Dan pada saat ini kita akan segera membuka ibadah kita di dalam doa. Untuk itu kita datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Dan ibadah dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih
boleh merasakan begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, yang sedetik pun tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, bahkan waktu yang begitu indah Tuhan berikan bagi kami, membawa mengantar kami ya Tuhan ada di Ka'bah-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Kami mau persembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup lagi kudus dan yang berkenan kepadamu. Dan sebelum kami ya Tuhan datang di dalam hadirat-Mu, kami menyadari sebagai manusia biasa banyak kekurangan, dosa, kesalahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri dan hati kami, ampuni kami Tuhan, suci kuduskan kami, sehingga kami layak Tuhan beribadah, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Dan Tuhan ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Pakai urapi Allah dan anak-anak-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, mulai dari penuntut pujian ya Tuhan, singers, pemain musik, sampai hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan setiap tepuk tangan kami, pujian kami Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan di nama Tuhan. Yang kami boleh merasakan ya Tuhan, tak kala kami beribadah dengan bersungguh-sungguh, puasa ibadat itu menjadi bagian kami. Roti dan air diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kami. Terima kasih Tuhan, pimpin menyertai juga hamba-hamba-Mu jemaat Tuhan dalam perjalanan boleh tiba dengan selamat. Dan tak ada pekerjaan kuasa kegelapan coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami saat ini Tuhan. Dengan iman kami panggil nama-Mu yang berkuasa dan kinclongkan kuasa kegelapan menghalang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan pernah keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa lahir. Terima kasih Tuhan, kami akan siap beribadah, buka dan laksanakan ibadah kami di Minggu Raya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita telah dibuka dalam doa, dan saat ini kita akan berglori, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali, sejemput kita bangkit berdiri, kita angkat pujian anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Yesus
Dan saat ini nanti yang pertama akan dibawakan oleh persembahan pujian dari seluruh kompre yang ada. Kita angkat satu pujian, kasihnya sebuah Tuhan. Ayolah berhati
kita telah mendengarkan persembahan ujian bersama kaum pria, kaum wanita, dan terakhir anak sekolah minggu. Dan saat ini kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata-kata kesaksian bagi barang siapa yang rindu menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Diberikan waktu dan kesempatan. Kita akan satu pujian dalam Tuhan. Saya ditempatkan di Desa Tumpaan 2, dan puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan mulai menolong akan kehidupan saya, dan di sana ketua perangkat desa semua baik-baik, dan puji Tuhan juga di sana ada gereja segala bangsa, dan di minggu ketiga itu baru kami masuk di sana. Dan puji Tuhan, sempat juga saya di sana kena sakit flu, gara-gara stok terlalu lelah. Tapi puji Tuhan saya boleh masih ada sehat, kuat bernafas. Saya yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan juga terima kasih juga kepada orang tua saya yang selalu support saya. Kalau misalnya di sana kita sehabis doi, kadang bawa apa-apa langsung transfer. Puji Tuhan, semua Tuhan boleh cukupkan, Tuhan boleh adakan kebutuhan saya. Dan juga di sana DP matahari itu lebih panas ketik dari Manado. Dan di sana itu tidak ada mesin cuci, jadi kalau misalnya orang mau bercuci memang pakai tangan. Memang lelah sekali kalau misalnya mau pergi kantor desa itu gak jalan kaki. Tapi pas beberapa hari itu tua kasino orang ke kantor desa, motor desa kantoran jamaah. Nah pas dapat keluar kata orang sholat jamaah kan. Karena itu motor lagi pas umur besar. Dan puji Tuhan, kami disambut dengan baik. Begitu juga saat kami mau pulang, pas perpisahan KKT juga kami bersama-sama dengan PPL UKIP. Mereka bawa PPL di BIM Alfa Omega Tumpaan. Kami bersama-sama mengadakan acara perpisahan. Dan pada besok pagi kami pulang. Puji Tuhan, di perjalanan kami boleh turut sertai sehingga boleh sampai di Manado dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Saya yakin dan percaya semua itu karena pertolongan Tuhan yang telah dalam setiap kehidupan kami. Dan puji Tuhan, inilah yang menjadi kesaksian saya. Tentu saya terus di dalam doa agar supaya saya boleh setia mempertahankan panggilan Tuhan sampai waktu saya yang terakhir. Puji Tuhan, saya boleh mengucapkan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kata-kata kesaksian yang boleh menceritakan tentang pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan daripada saudara ini. Dan saat ini kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan memberikan korban persembahan sebagai tanda ibadah kepada Tuhan. Kita akan bersedia apa yang tak pernah dilihat di masa lalu. Haleluya.
Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan setiap ucapan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam peribadatan kami. Kami boleh ada pada pertengahan ibadah kami saat ini Tuhan. Kami telah memberikan korban persembahan sebagai tanda ibadah kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi setiap korban-korban yang kami bawa Tuhan, supaya itu boleh naik berkenan di hadapan hadirat-Mu dan bahkan boleh kembali turun memberkati setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi mata pencarian kami, Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap melanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum hambanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita akan dahulukan dengan doa, dan kita angkat satu pujian yang mengatakan Yesus kau Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa yang kami panggil, kami kenal Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat Bapa dan Engkau kekasih jiwa kami. Pada siang hari ini Tuhan, patut kami menaikkan ucapan syukur, bilang terima kasih atas berkat kasih dan anugerah-Mu, karena pertolongan Tuhan senantiasa begitu nyata dalam hidup kami Bapa. Bukti nyata Tuhan di pagi ini Engkau lagi masih boleh kumpulkan kami. Seberapa kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami lagi boleh ada di Ka'bah-Mu Tuhan di tempat ini.
Kami lagi boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami lewat pujian bibir, mulut, tepuk tangan kami pagi hari ini Tuhan, sehingga kami lagi boleh mendengar kesaksian memberi persembahan. Kami yakin, kami percaya semuanya itu boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, turun menjadi berkat bagi kami di pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu, kami lagi mau makan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, karena inilah jiwa kami rindu untuk aliran sungai-Mu, yaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Biar senantiasa Tuhan, Engkau kiranya bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang senantiasa terus memberikan kami petunjuk jalan, memberikan kami kekuatan Tuhan untuk senantiasa terus kami mempertahankan panggilan-Mu. Buat hamba firman-Mu yang saat ini Tuhan siapkan memakai untuk melayani Engkau dengan firman-Mu, Tuhan, siapa juga dia adalah manusia adanya, kemampuannya hanya terbatas Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau pakai dia Tuhan, kami angkat dia di atas penyajian-Mu, jadikan dia saluran berkat pagi hari ini. Karuniakan dia karunia kelompok A, perkataan hikmat, perkataan marifat, membedakan segala roh Engkau akan anugerahkan bagi hamba-Mu, sehingga apapun yang ia perkatakan sebentar, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kepintarannya manusia, tetapi benar-benar itu adalah ilhaman kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin kami yang datang pagi hari ini dengan berbagai macam masalah, persoalan, pergumulan yang ada, tapi kami percaya firman Allah lah yang menjadi jawaban bagi kami, sehingga kami boleh dimenangkan, boleh mendapat kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan dalam jalannya firman-Mu. Kami tahu ada satu oknum yang tidak senang, kuasa iblis setan dengan berbagai macam cara. Dia coba-coba mengintimidasi hati dan pikiran kami, supaya kami tidak terfokus untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun seberapa kami yang ada Tuhan dengan iman, kami bersatu hati serta kita akan hancurkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Setan coba menghalangi dalam kami dengar firman-Mu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan setelahnya Kau keluar. Karena Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan roh ini sedang. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di sorga, mengampuni setiap salah dan dosa kami, suci kuduskan kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Kami mau terima sambut firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan telah didoakan, dan sebentar kebenaran firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gaby Torego, Master Teologi. Untuk menyambut hambanya, kita akan satu pujian. Bukan setiap orang yang berbeda. Pasal yang kelima, ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka ada seorang dari antara segala ketua-ketua itu berkata kepadaku, janganlah menangis. Tengoklah, singa yang daripada suku bangsa Yehuda, yaitu akar Daud itu, sudah beroleh kemenangan, sehingga membuka kitab dan ketujuh meterainya itu. Puji Tuhan. Silakan kita dengar. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu ini kita sudah tahu bersama bahwa di situ berisikan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, luar biasanya tuntunan Tuhan lewat firman-Nya bagi setiap keberadaan hidup kita semua. Sehingga jikalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, utamanya juga pada zaman gereja Tujuan awal di Asia Kecil, ada gereja-gereja di situ, bahkan ada 7 gereja atau sidang jemaat yang ditegur oleh Tuhan, yang menjadi suatu gambaran
bagi kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, dalam kita mau mempertahankan panggilan Tuhan. Dan intinya bahwa ternyata walaupun gereja atau sidang jemaat berdiri kokoh, megah, dan lain-lain sebagainya, tapi satu perkara yang diinginkan Tuhan adalah tetap berpegang teguh kepada pengajaran. Jadi itu intinya, saudara-saudara, ya. Sehingga saudara-saudara memberikan gambaran bagi kehidupan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, ternyata kita pun harus seperti itu, harus berdiri teguh di dalam pengajar. Kemudian peristiwa-peristiwa yang sementara terjadi, ya, di mana inilah yang menjadi pergumulan daripada Rasul Yahya ini atau Rasul Yohanes. Manakala diperlihatkan kitab itu, dia menangis, saudara-saudara. Karena apa? Dia tidak tahu apa isinya. Dan dia juga, saudara-saudara, berpikir, wah, ini mungkin sebuah rahasia. Karena kalau tidak dibukakan isinya, maka pasti kita tidak akan mengerti dan kita tidak akan memahami. Tetapi ada suara datang mengatakan, jangan engkau menangis, ya. Karena apa? Dia katakan di situ, tengoklah singa yang daripada suku bangsa Yehuda, yaitu akar Daud itu, sudah beroleh kemenangan, sehingga membuka kitab dan ketujuh meterainya itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah berbicara tentang suatu suara yang datang daripada seorang rasul yang namanya Rasul Petrus. Kita sudah tahu kan, Petrus itu adalah ketua rasul gereja hujan awal, saudara-saudara. Dia telah dipilih dan dia ditetapkan Tuhan. Walaupun Petrus juga pernah menyangkal Tuhan, tetapi Tuhan sudah pilih dia. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, ya, sehingga pada waktu itu dia dipercayakan Tuhan untuk menjadi ketua rasul. Dan dia dikatakan firman Allah adalah pemegang anak kunci kerajaan Allah. Jadi itu kepercayaan Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada Petrus. Dan dialah yang berkata kepada Yohanes, jangan engkau menangis. Tengoklah, ya, singa yang daripada suku bangsa Yehuda, yaitu akar Daud itu, yang sudah memperoleh kemenangan, sehingga ia akan membuka kitab itu. Apa yang dibuka? Kitab itu bersama dengan meterainya. Sehingga dalam Wahyu pasal yang ke-6, saudara-saudara, di situ diungkapkan tentang 6 meterai, karena itu dipisah dengan meterai yang ke-7. Jadi ada, saudara-saudara, 7 meterai, ya. Sebagaimana kita ketahui, meterai yang pertama adalah berbicara tentang kuda putih. Meterai yang kedua adalah kuda merah. Meterai yang ketiga adalah kuda hitam. Meterai yang keempat adalah kuda kelabu. Meterai yang kelima masa vakum. Meterai yang keenam gagasan gereja Tuhan. Meterai yang ketujuh zaman antikris. Inilah yang saya katakan tadi, dalam kitab Wahyu itu memuat peristiwa yang sudah terjadi, yang sementara terjadi, bahkan yang akan terjadi. Tuhan beritahu kepada kehidupan gerejanya di akhir zaman ini, saudara-saudara, rahasianya telah diungkapkan, namun banyak juga orang yang tidak mengerti dan tidak memahami. Sehingga akibat oleh karena tidak mengerti dan tidak memahami itu, maka timbullah berbagai macam penafsiran-penafsiran yang kemudian dituangkan dalam sebuah buku pengajaran, saudara-saudara, yang pada akhirnya itu menyesatkan. Contoh saja tentang pengungkapan meterai yang pertama, ya, di dalamnya adalah berbicara tentang kuda putih. Itu adalah berbicara tentang Kristus palsu. Tetapi ada penafsir katakan bahwa itu adalah
Kristus yang sesungguhnya. Dengan alasan bahwa warnanya putih, ya, putih adalah lambang kesucian dan kekudusan, ya. Tetapi saudara-saudara, setelah Tuhan mengajar melalui vision ini, maka di situ dijelaskan bahwa itu bukan Kristus palsu, akan tetapi itu bukan Kristus yang sesungguhnya, tetapi itu adalah Kristus palsu, saudara-saudara, ya. Sehingga di dalamnya saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Kalau digali rahasia tentang Kristus palsu itu, saudara-saudara, dihubungkan dengan 2 Korintus pasalnya yang ke-11 atau 12 itu. Ada rasul-rasul palsu, ada malaikat-malaikat yang palsu, dan menghasilkan jemaat-jemaat yang palsu. Nah, jadi akan timbul yang namanya kepalsuan. Nah, belum lagi yang lain-lain, saudara-saudara, kuda merah berbicara tentang peperangan yang sementara terjadi. Karena apa? Karena perdamaian dunia sudah dicabut. Jadi kuncinya itu. Ya. Kemudian muncul kuda hitam berbicara tentang kelaparan, kesusahan yang akan melanda dunia. Kemudian muncul kuda kelabu yang adalah berbicara tentang pertarungan pekabaran, dan 1/4 manusia akan mati. Karena apa? Dengan pedang, dengan kelaparan, dengan bala sampar, dengan binatang buas-buas di bumi. Itulah yang akan terjadi di tengah-tengah dunia, ya, yang sementara terjadi, bahkan yang akan terjadi. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, bersyukurlah bagi kita, karena kita adalah orang-orang yang masuk bahagia dalam pilihan Tuhan. Walaupun kita masing-masing banyak pergumulan, ya, yang sementara kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan penguasa yang ada di udara. Itulah iblis yang seringkali menggoda kehidupan kita, yang seringkali merasuki pikiran kita, yang membuat jalan kita menjadi bengkok, saudara-saudara, ya, yang kecenderungannya hati kita yang pada akhirnya lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Inilah perjuangan kita semua, ya. Bagaimana bisa kita menaklukkan diri kita kepada kuasa Allah itu, ya? Karena bagaimanapun keadaannya, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, itu adalah pertarungan, saudara, ya, dalam segala segi. Sebabnya kita pun harus terus berusaha. Maka jadikanlah kehidupan ini seperti seorang musafir yang hanya singgah sekejap, dan lantas selanjutnya, saudara-saudara, dia mencari untung dan dia pergi lagi ke tempat yang lain. Hidup kita seperti itu, ya, seperti musafir. Nah, jikalau kita selidik firman Allah ini, tadi saya katakan bahwa Rasul Yohanes menangis karena dia melihat tidak ada seorang pun yang bisa membuka akan kitab itu. Tetapi Petrus sudah datang mengatakan kepada dia, ada singa dari suku Yehuda. Saudara-saudara, kita sudah tahu Yehuda itu adalah merupakan anak daripada Yakub, ya. Anak-anak Yakub itu ada 12. Dari sanalah lahir yang dikatakan orang-orang Israel itu, ya. Dari 12 suku ini, saudara-saudara. Dan kemudian, ya, di mana Yakub ini, saudara-saudara, memiliki anak-anak, ya, yang dalam satu, ya, ibu, saudara-saudara, ya. Di mana di situ ada Ruben, di situ ada Simeon dan Lewi, dan di situ ada Yehuda. Ruben adalah anak pertama. Kemudian menyusul Simon dan Lewi, dan kemudian anak bungsu itulah Yehuda. Kalau dilihat dari keempat orang anak ini, sebenarnya yang berhak untuk mendapat garis keturunan daripada Yesus Kristus itu adalah Ruben. Karena apa? Dia adalah anak sulung. Tetapi kenapa, saudara-saudara?
itu tidak dipercayakan kepada kita. Karena kita sudah tahu bahwa Ruben itu dia kawin dengan istri bapaknya. Artinya dia melakukan berzina. Jadi dia berzina, saudara. Itulah sebabnya dia tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan oleh. Itulah sebabnya perzinahan itu, waduh, memang sangat berbahaya. Ya, itu bisa saudara-saudara, ya, membatalkan panggilan dan lantikan Tuhan dalam hidup ini. Sebabnya kan hamba-hamba Tuhan dituntut agar supaya tetap hidup kudus, suci, itu kan. Karena kalau tidak, ya, kita bukan cuma berhadapan kepada manusia, tetapi Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Kita ini hamba-hamba Tuhan cuma sebatas apa, saudara-saudara? Cuma sebatas hamba saja yang dipercaya. Sebabnya kan akhir-akhir ini kita mendengar setelah perkembangan itu memang Ibu Ivon Awi itu, saudara-saudara, ya, menegaskan bahwa kalau ada gembala-gembala yang memberkati jemaat-jemaat yang artinya sudah menikah gitu ya, maka langsung dipecat. Itu ada viral itu kan kita lihat. Jadi betapa tegasnya Ibu Ivon, ya, dalam hal-hal seperti itu. Bahkan ada berapa yang korban itu, ada 18 gembala, saudara-saudara, yang pada akhirnya apa? Diberhentikan karena dipecat, saudara-saudara. Padahal kalau dipikir sudah melayani sekian lama, ya, mungkin sudah ada yang berpuluh-puluh tahun jadi gembala. Tetapi cuma karena persoalan itu, bukan dia yang berzina sebenarnya ukurannya. Akan tetapi itulah ditegakkannya luar biasa. Saya pikir, waduh, ini luar biasa. Dan bagaimana kita yang sudah mengenal pengajaran kabar pengantin Kristus, ya, berjuang bagaimana saudara kekasih dalam Tuhan, ya, karena kita sudah tahu juga pengajaran dan kita dituntut juga memang harus seperti itu dalam hidup ini. Itu contoh Ruben, ya, yang saya katakan tadi, yang sebenarnya dia yang berhak, saudara-saudara, ya, untuk akhirnya keturunannya itu melahirkan Yesus Kristus. Akan tetapi oleh karena kesalahan yang dia perbuat, maka terjadi dialihkan. Kemudian bagaimana dengan Simon dan Lewi? Karena dia juga adalah, ya, kakak daripada Yehuda ini, saudara-saudara. Ya. Nah, apa yang dibuat oleh Simon dan Lewi? Ya. Simon dan Lewi, saudara-saudara, berbuat sebuah kesalahan juga. Dia memiliki saudara yang namanya Dina, ya, dan Dina ini diperkosa oleh orang kafir, ya. Karena hal itu terjadi, maka sepakatlah Simon dan Lewi ini, wah, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Masa keluarga kita dibuat seperti ini? Kita harus balas, ya. Sehingga timbullah rasa dendam di dalam hati mereka. Dan akibat oleh karena mereka timbul rasa dendam itu, saudara-saudara, maka mereka merancangkan sesuatu untuk membunuh agar orang-orang berkuluk itu. Maka timbullah pikiran mereka. Mereka katakan begitu kepada orang-orang kafir itu, orang-orang kuluk. Kamu sebenarnya bisa bersama-sama dengan kami, tetapi kamu harus disunat. Karena hukum aturan kami adalah harus disunat. Nah, jadi mereka ikut itu, saudara-saudara. Semua laki-laki yang ada waktu itu disunat. Ya. Tetapi bukan maksud baik. Ya. Ada politik di balik daripada itu. Setelah mereka disunatkan dan masuk kepada hari-hari mereka, semua rasa kesakitan,
maka mereka apa? Membunuh mereka. Nah, berarti timbul yang namanya politik. Biasanya di gereja itu organisasi saudara-saudara biasanya jadi kacau karena apa? Munculnya politik-politik. Ya. Politik-politik yang berlindung di bawah kebenaran. Nah, mereka menyuarakan kebenaran padahal mereka punya maksud dan tujuan. Itu tuh DPP saya, saudara-saudara. Sama ini terjadi. Apakah Tuhan berkenan dengan hal itu? Padahal memang Tuhan menyuruh untuk tidak kompromi dengan orang-orang kafir. Akan tetapi yang namanya akar kepahitan itu sangat berbahaya. Sebabnya dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, di mana Tuhan tidak inginkan sampai ada akar kepahitan dalam hidup kita. Itu menjadi sumbernya. Ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Tengokkanlah baik-baik. Jangan barang seorang di antara kamu. Nah, coba bagus kita. Ibrani 12 ayat 15. Ayat yang ke-15. Tengokkanlah baik-baik supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah, dan jangan barang sesuatu akar yang pahit tumbuh dan mengadakan kesusahan sehingga orang banyak itu dinajiskan. Bayangkan, bukan cuma orang pendiri yang menajis kata firman Allah kalau ada akar pahit, tapi orang banyak pun ikut-ikutan dinajiskan, saudara-saudara. Ya. Itulah sebabnya kita harus berlomba-lomba untuk memperoleh anugerah Allah itu. Karena anugerah Allah itu menjadi suatu pertolongan bagi kita pada masanya, saudara. Mungkin sekarang kita tidak rasakan, tetapi nanti dia akan menolong kita. Sebabnya apapun menjadi persoalan dan pergumulan kehidupan yang kita hadapi, saudara-saudara, jangan pakai logika kita manusia. Kita akan salah. Ya. Sebabnya kan ada ayat Amsal pasal berapa itu? 3 ayat yang ke-5. Jangan engkau berharap kepada akalmu. Jangan engkau bersandar kepada pengertianmu. Berarti kita bersandar kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, tuntunan Roh Kudus inilah yang dikatakan anugerah Allah itu. Jangan barang seorang di antara kamu yang tidak memperoleh anugerah Allah itu. Artinya kita dipacu untuk berjuang memperoleh anugerah Allah itu. Karena itu menjadi suatu pertolongan bagi kita pada masanya, saudara-saudara. Memang kita menghadapi pergumulan yang begitu banyak. Dan selama manusia hidup di dunia ini tidak akan pernah terlepas daripada yang namanya pergumulan. Ya. Dia akan tetap terus menghadapi. Tetapi kalau ada Tuhan yang ada di pihakku, kata Keluaran pasal 14 ayat 14, maka Tuhan akan ganti berperang. Bayangkan kalau kita sudah serahkan segala, kita punya kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat ke-7, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu, karena Engkau yang memperdulikan aku. Ya, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, saudara-saudara. Lantas terwujud. Ya, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan ganti berperang dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 31, kalau kita ada di pihak Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Berarti kuasa yang besar yang Tuhan akan nyatakan, yang akan membela kehidupan kita. Dan itu pasti, saudara-saudara, lambat atau cepat, pertolongannya pasti akan nyata dalam hidup. Yang penting kita tidak memiliki hati yang bimbang, tapi sungguh-sungguh dan melekat kepada Tuhan. Kita akan melihat, karena Tuhan yang mengatur ini masa, ya, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, nah itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, seperti apa yang dialami oleh Simon dan Lewi ini menjadi perhatian bagi kita, jangan sampai ada akar kepahitan yang tumbuh dalam hidup kita. Sebabnya kan kata firman Allah, jikalau engkau ingin pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan, sementara di tengah-tengah perjalanan engkau melangkah untuk pergi ke korban persembahan itu, dan engkau teringat
wahai saudara saya mendatangkan sakit hati kepada saya, atau sebaliknya, saudara-saudara, maka kembalilah engkau, berdamailah kepadanya, barulah engkau pergi mempersembahkan korban. Berarti harus ada namanya perdamaian. Seperti itu, saudara. Karena kalau tidak, ya, biarlah kita bawa saudara-saudara emas, ya, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Katakanlah 10 kilogram emas kita akan korbankan untuk pembangunan gereja. Tetapi dalam hati ini ada sesuatu yang belum dibereskan. Tuhan bilang kembali dulu, kembali. Berdamai dulu. Supaya apa? Supaya itu emas 10 kilogram itu ada nilainya. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kosong. Tidak ada nilainya pada pemandangan Tuhan. Berarti perdamaian itu penting, saudara. Makanya berdamailah kepada Tuhan dan berdamailah kepada sesama manusia. Itu kuncinya dalam hidup kita. Ya, kalau ada orang melakukan kesalahan, kita ampunilah. Sampai berapa kali kita ampuni? 70 kali 7. Terlalu banyak Tuhan. Tak mampu kita. Ya harus mampu, saudara-saudara. Itu bagian daripada perjuangan. Memang sudah seperti itu. Tuh dia suruh kita harus sakit tapi hati Tuhan membuat kita tidak bisa tidur siang dan malam. Akhirnya tapi badan saya sutur 50 kilo. Firman Tuhan tuntut seperti itu. Semestinya, ya, saudara-saudara. Dan orang juga yang suka bikin suka patoran, saudara-saudara, ya sudah, mereka punya urusan itu. Karena ada juga hukumnya kan. Bukan berarti sudah diampuni selesai. Tidak. Karena hukumnya itu tetap ada, saudara-saudara. Ya. Lukas pasal 17 ayat 1. Wahai bagi yang menyebabkan. Nah, Berfirman Tuhan kepada murid-muridnya, terdapat yang akan terjadi beberapa perkara yang mendatangkan kesalahan. Memang akan banyak hal terjadi yang mendatangkan kesalahan. Tetapi celakalah atas orang yang menyebabkan kesalahan itu. Iya. Celakalah bagi orang yang menyebabkan. Orang beristilah wai bagi yang menyebabkan. Sulit itu kan, jangan menyebabkan, jangan jadi penyebab istilahnya. Karena kalau jadi penyebab ada akibatnya. Contoh seperti apa, saudara-saudara? Kenapa Adam itu jatuh? Karena kata Hawa kasih buah pada dia makan. Seandainya waktu itu di Taman Eden Hawa sendiri makan itu buah, sudah Hawa sendiri jatuh dalam dosa. Tapi dia bawa pada lelaki. Nah baik, kalau kau tidak cinta saya, mati saya, makan juga ini buah. Sama-sama orang masuk dalam dosa. Gitu kan? Akhirnya apa, saudara-saudara? Ya, Adam jatuh juga dalam dosa. Tetapi yang menyebabkan siapa? Hawa dulu. Itu kan ada DP tahap-tahapan. Hawa dulu yang menyebabkan. Nah, apa akibatnya, saudara-saudara? Ya, akibatnya dia harus bunting 9 bulan 10 hari, kesakitan, pacaran seperti orang sombong. Setelah itu mau melahirkan, menderita, panggil mama, ampuni saya mama. Baru ingat semua DP dosa-dosa, ya. Jadi perempuan jangan suka melawan orang tua. Jadi kalau hamil, mungkin ada pikir, sekarang kok gampang, kurang mau belah. Tetap saudara-saudara, firman Tuhan itu pasti akan berjalan sesuai dengan aturan. Ya,
Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ya, setelah Hawa juga, ya, sudah mengalami ganjarannya, masuk kepada ular, ya, ular tidak ditanya lagi kenapa menggoda, ya, memang itu tugasnya, saudara-saudara, itu kerjaannya. Jadi Tuhan sudah tanya-tanya Pak ular, kenapa nggak goda Hawa? Nah, saudara-saudara, tapi langsung dikutuk berjalan engkau dengan perut. Berarti itu ular Fatona dulu ada kaki. Gitu. Tetapi karena terkutuk, berjalanlah dia dengan perut. Tetapi kita makan kutuk itu. Nah, saudara-saudara, artinya ini cuma gambaran saja ya, karena memang orang-orang Minahasa itu makanan sedap. Nah, jadi saudara-saudara semua mendapatkan akibat dalam kehidupan ini. Sebabnya apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita perkatakan sekalipun, nanti kita akan bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Sebabnya hati-hatilah di dalam menjalani hidup ini. Jadilah bijaksana dan jadilah berkat kepada semua makhluk, ya. Karena bukan cuma orang manusia, ada juga kata binatang, ada meong, ada dogi dan lain-lain sebagainya. So, jadi ya bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tadi Simon dan Lewi ya. Akibatnya, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 34, disitulah peristiwanya. Nah, kemudian saudara-saudara, ya, kenapa jatuh kepada Yehuda? Karena Yehuda ini artinya terpuji. Itulah arti Yehuda. Terpuji. Ternyata kehidupan kita kalau ingin dipercayakan Tuhan harus terpuji. Bukan makan puji, tetapi harus terpuji. Terpuji karena apa? Terpuji karena taat, setia, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebabnya Ibrani pasal 12 ayat Ibrani 10 ayat yang ke-35-36 ya, yang sering kali kita baca, tekun yang wajib bagimu. Setelah sudah melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh perjanjian itu. Berarti saudara-saudara hanyalah orang yang bertekun, yang terpuji seperti Yehuda ini. Dan itu memang telah dinubuatkan. Ini luar biasa juga, bahwa Yehuda itu akan menjadi seperti apa saudara-saudara? Anak singa dari Yehuda yang dikatakan. Sehingga dalam garis keturunannya dia melahirkan Yesus Kristus yang dikatakan singa dari Yehuda. Dan itu telah disuratkan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-49. Coba kita baca ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yehuda itu anak singa adanya. Dengan rempasan hai anakku, telah engkau naik, maka ia berlingkar serta menderum seperti singa tua. Siapa gerangan akan membangunkan dia? Bahwa tongkat kerajaan itu tiada akan undur daripada Yehuda, dan pemberi hukum pun tidak dari antara kakinya, sehingga datanglah Silo, maka kepadanya lah segala bangsa akan menurut. Baik, terus. Maka ditempatkannya keledainya yang muda pada pokok anggur, dan anak keledainya yang betina pada pokok anggur yang terutama. Maka ia membasuhkannya dalam air anggur, dan selimutnya dalam darah anggur. Iya. Jadi ada tongkat kuasa yang diberikan kepadanya. Itu telah dinubuatkan dalam kitab Kejadian pasal 49. Dan kita baru tahu saudara-saudara diwujudkan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-5 ke-6 saudara-saudara, yang digambarkan seperti anak
domba Allah. Siapakah itu? Itulah Yesus yang setiap awal bulan kita memperingati lewat sengsara dan kematiannya. Karena hanya lewat sengsara dan kematiannya kita ada kekurangan, boleh menghampiri Dia dengan hati yang tulus. Tanpa dengan pengorbanan Kristus, sia-sia semua apa yang kita buat. Sia-sia. Nol semua saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Al-Khatib pasal yang kedua, semua sia-sia. Disamakan semua saudara. Ya. Akan tetapi kalau kehidupan kita terpuji iman di hadapan hadirat Tuhan, maka inilah yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus itu seperti singa, ya, dari suku Yehuda. Iblis juga seperti singa. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Iblis seperti singa yang mau mencari siapa yang dapat dilulurnya. Dia meniru Wahyu pasal yang kelima ini. Yesus seperti singa, dia juga mau seperti singa. Ya. Tetapi pada akhirnya apa saudara-saudara? Setelah Yesus mati, maka singa dalam 1 Petrus 5 itu menjadi singa yang ompong. Di maut di manakah sengat? Di maut di manakah kemenangan? Tapi singa Yehuda yang digambarkan seperti raja, karena singa itu raja binatang, ya, yang akan senantiasa memerintah saudara-saudara atas segenap hidup kita. Sebabnya sekarang kita dituntut oleh Tuhan, ya, kita peka terhadap tuntunan Tuhan. Banyak hal memang yang belum kita mengerti, yang kita tidak tahu, bahkan ke depan ini kita tidak tahu kan. Tetapi Tuhan akan memberitahu itu. Tuhan akan menunjukkan itu, saudara-saudara, bagi setiap kekasih. Ya. Sebabnya marilah kita berjuang menjadi orang-orang yang terpilih, tetap taat tadi saya katakan, tetap setia dengan Tuhan, ya, tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena apa? Karena tempat kita nanti adalah sebuah kesenangan kekal. Kesenangan kekal itu digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-7, saudara-saudara. Ya, ayat ke-9 mulai suatu perhimpunan yang banyak sekali, tidak seorang pun dapat menghitungnya. Apa yang mereka perbuat itu, saudara-saudara, ya, orang-orang yang masuk di dalam kerajaan sorga itu, yang dalam ukuran Wahyu pasal 7 ini adalah pemegang pelepah kurban. Apa yang mereka buat? Mereka beribadah kepada Allah siang dan malam. Berarti tidak ada nafsu untuk yang lain-lain. Tidak ada waktu untuk buka FB, Twitter, WA, dan lain-lain sebagainya. Atau bahkan konten kreator. Ada Pak. Karena apa? Waktunya hanya beribadah kepada Allah siang dan malam. Itu di surga. Coba baca dulu ayat 12, Wahyu 7, ayat 15. Ayat yang ke-15. Maka itulah sebabnya mereka itu ada di hadapan arasi Allah, dan mereka itu beribadah kepadanya siang malam di dalam rumahnya, dan Ia yang duduk di atas aras itu akan membentangkan kemahnya menaungi mereka itu. Ayat 16. Maka tiada mereka itu akan lapar atau dahaga lagi, dan tiada mereka itu dipukul oleh panas matahari atau barang sesuatu yang Ya, hangat. berarti enak. Yang tidak rasa panas, saudara-saudara. Yang tidak rasa dahaga lagi. Tidak rasa lapar lagi. Ya. Tetapi Allah akan menaungi kita. Pemegang pelepah kurban. Sebabnya kata orang-orang yang dipersiapkan untuk ke sana, itu luar biasa, mereka memperhadapkan diri untuk ibadah. Oh, persiapannya luar biasa. Ya. Praise and worship, saudara-saudara. Dalam puji-pujian saja, oh, sudah menarik hadirat Allah. Sehingga di luar sana menyanyi, orang bisa sembuh. Ya, karena memang itu janji Tuhan. Dalam pujian, Tuhan sudah hadir.
Orang rasakan hadirat Tuhan itu. Ya memang kan itu dilatih untuk apa? Di sana nanti beribadah siang dan malam. 1 kali 24 jam. Tetapi senang. Tidak ada dahaga, tidak ada lapar, tidak ada panas seperti ini. Ya, berarti sejuk, saudara-saudara. Yang kita akan alami. Tetapi bagaimana orang-orang yang tidak memperhatikan kehidupan imannya kepada Tuhan, yang tidak mau bertambah-tambah di dalam iman? 2 Petrus pasal 1 ayat 5, 6, 7 dan 8 itu statis iman mereka. Tidak ada pertambahan, apalagi yang mau ditutup menjadi gereja yang Philadelphia kasih persaudaraan. Karena apa? Tidak ada usaha. Yang pada akhirnya apa, saudara-saudara? Mereka pun akan merasakan 24 jam kepanasan. Ayatnya di mana? Wahyu 14 ayatnya yang ke-11. Ya. Coba kita baca. Wahyu 14 ayat yang ke-11. Dan asap siksanya itu naiklah ke atas selama-lamanya. Asap siksaannya itu naiklah selama-lamanya. Maka mereka itu tiada berhenti merasa siksa siang malam. Mereka tidak berhenti merasa siksa siang dan malam. Yaitu segala orang yang menyembah binatang dan menyembah patungnya itu, dan yang menerima tanda namanya itu. Jadi mereka akan merasakan siksa 1 kali 24 jam juga. Dan kata firman Allah, selama-lamanya. Sekian firman Allah termasuk dalam sejarah. Mari hamba Tuhan kita akan berdoa. Haleluya. Siang hari ini kami telah dengar firman-Mu, Engkau yang mempunyai firman, agar Engkau lebih menjelaskan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa maksud di hadapan kami Tuhan terhadap yang melambangkan tubuh dan darah. Hanya dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib kami dapat memperoleh perjanjian keselamatan. Sebabnya biarlah kami tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Ini
Inilah tangan-tangan kami hamba-hamba Tuhan, Tuhan kami memohonkan berkat. Sucikan dan kuduskan, muliakan kami. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencemakan roti itu menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dan anggur ini menjadi darah Tuhan Yesus. Akan menyatu dengan tubuh dan darah kami, mendatangkan kekuatan kesehatan dalam tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima tubuh dan darah Tuhan. Amin. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu diambilnya roti, dan setelah sudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya sambil kata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatan demikian menjadi suatu peringatan akan Bapak Pendeta Juli. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tadi-tadinya kami sudah tahu firman-Mu, tanamkan meteraikan itu dalam setiap hati dan pikiran kami. Supaya itu boleh membekali kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam kami mengirimkan kami, mempertahankan panggilan oleh Allah. Dan setelahnya itu Tuhan, saat ini kami mau memperingati bagaimana pengorbanan-Mu di atas kebenaran pada 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kami akan memperingatinya lewat perjamuan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum lebih jauh kami masuk dalam perjamuan Tuhan. Karena manusia menyadari siapa kami. Adalah manusia juaranya penuh dengan kekurangan dan salah dosa di hadapan Allah. Sebab itu Tuhan, sebelum kami makan roti, makan terlebih dahulu kita berdamai dengan Tuhan. Ampunilah setiap kekurangan dan salah dosa
dosa kami buat sadar untuk tidak sadar Tuhan. Baik itu mungkin setiap tutur kata tinggalan kami, kami tidak berkenan kepada sesama bahkan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak makan roti melambangkan Tuhan. Tidak tatkala kami makan roti ini masuk dan menyatu dalam tubuh kami, boleh mendatangkan satu kekuatan yang baru, sehingga kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kami yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Pujilah namamu Bapa di surga. Inilah kami siap makan roti melambangkan tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang Juru Selamat kasih buat kami. Haleluya. Maka terjadi iman dalam nama Tuhan. Kita mengangkat jawab, kita dengar firman Allah. Demikian juga jangan minuman itu sesudah makan kata. Jangan minuman ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatan demikian menjadi suatu perbuatan. Karena seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga Ia datang. Hamba Tuhan pelindung itu. Haleluya, Maha besar Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil ke nama Kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan setiap ucapan syukur yang terima kasih. Buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kalau tadi-tadinya Tuhan kami telah menikmati bersekutu lewat tubuhmu Tuhan. Di atas ucap doa Tuhan, Tuhan bahagiakan setiap kehidupan Tuhan yang menyusahkan setiap kehidupan kami saat ini. Dan saat memberikan tangan kami Tuhan, di tangan kanan kami mengangkat kita harapkan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Sebelum kami menyatu dengan tubuh kami dengan khususkan kehidupan kami, layakan kehidupan kami dan supaya kami berlayak, berkenan kami bersekutu lewat air anggur yang melambangkan darah Tuhan. Agar di dalamnya Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami hidup dan bertahan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap bersekutu lewat air anggur yang melambangkan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat lagu kita siap menyembah Tuhan. Oh
Kita dengar suara Tuhan sampai dekat dalam
Sambil kau meninggalkan setiap hai hamba-hamba Tuhan, yang seringkali mencerah setiap kehidupan. Sebab itu hai hamba-hamba Tuhan, rajinkanlah setiap kehidupan. Semakin dekat dan setia melakukan apa yang kau hendaki. Ketika firman dan pengajaran ada setia. Berapa melakukan itu hai hamba. Maka itu dapat menyentakan kehidupan kamu dari api tapi dasar yang kekal untuk selamanya. Menentukan kehidupan kamu bukan untuk ditimpa atau dibinasakan lagi tapi supaya kamu semua dapat diselamatkan. Di dalam kerajaan-Mu. Sana sudah tidak ada lagi kesedihan. Sebab itu berjuanglah kamu mencapai hidup yang kekal. Ketika kamu setia sampai hati, maka kamu akan beroleh berjaya di kehidupan kamu. Adakah kamu mengerti berbahagia dan sejahtera mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih tunjukkan pengharapan kami Tuhan, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu terus kami berseru Tuhan, senantiasa memohon pertolongan karena kami tahu dari Tuhan datangnya pertolongan. Memberkati kami semua yang telah beribadah, memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat, memberkati setiap kehidupan rumah tangga mereka, suami istri, anak-anak diberkati Tuhan. Maka juga berdoa kelanjutan pembangunan yang kami hadapi. Tuhan, kau berusaha apa yang kami butuhkan untuk kelanjutan pekerjaan kami. Engkau juga yang mengadakan, memberkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka senantiasa terus pakai berkat-berkat yang Tuhan titipkan itu untuk pembangunan. Demikian pula berdoa jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah sakit, Bapak Frece, Bude, ya Tuhan, Bapak Brian, Nusa, proses pemulihan semua Tuhan jamah mereka, Tuhankan mereka, sehatkan mereka, dan mereka pakai itu dengan permuliaan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala aktivitas kegiatan sepanjang minggu berjalan, dahului turut campur
dalam Tuhan bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan. Kami tutup akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dikasih Tuhan, terimalah berkat. Adalah kiranya anugerah sejahtera dari Allah, cinta kasih sayang daripada dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, pengantaran penghiburan berdasar roh menyertai hidup kita semua. Siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan bersyukur berkat kita semua saat pada kita siang hari ini. Kita akan jalankan persembahan kita yang kedua. Mari kita akan bersyukur. Menjalankan program Islam untuk pekerjaan Tuhan, untuk sumber segala berkat akan memberkati. Di doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, memberkati kita semua. Perlu juga kami sampaikan bahwa nanti mungkin dari